Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despina Rizda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan UAS brand global saya, di mana di sini saya memilih dua negara, yaitu yang pertama ada Korea Selatan, yang kedua ada Maladewa. Latar belakangnya, seperti yang kita ketahui, nation branding adalah alat yang sangat efektif yang digunakan oleh negara-negara dalam memperkuat citra global mereka dan mencapai tujuan strategis seperti menarik investor, meningkatkan pariwisata, dan memperkuat hubungan diplomatik. Dan yang kita ketahui, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada kekuatan dan nilai yang ingin ditonjolkan. Yang pertama ada Korea Selatan. Bisa kita lihat di sini adalah profil nation brand. Yang pertama yang akan saya bahas adalah komponen brand. Yang pertama ada budaya pop, Hallyu Wave atau yang kita kenal dengan Korean Wave yang mencakup K-pop, K-drama, dan film yang seperti contoh adalah Parasite yang telah memperluas jangkauan budaya Korea ke dunia. Yang dimana kita ketahui Parasite menjadi film Korea pertama yang memperoleh Oscar yaitu penghargaan internasional. Ada pula BTS dan Blackpink menjadi duta besar informal yang membawa nama Korea Selatan ke berbagai negara. BTS juga berhasil mendapatkan nominasi pada Grammy yaitu penghargaan musik terbesar dan tertinggi di dunia. Selanjutnya ada komponen teknologi di mana perusahaan seperti Samsung, LG, dan Hyundai yang berlokasi di Korea Selatan menjadi simbol kemajuan teknologi. Inovasi di bidang elektronik, otomotif, dan kecerdasan buatan mencerminkan citra Korea Selatan sebagai negara maju. Selanjutnya ada budaya tradisional, elemennya seperti pakaian tradisional hanbok, rumah tradisional hanok, seni bela diri taekwondo, dan makanan khas seperti kimchi dan bibimbap. Korea juga menonjolkan nilai historis melalui tempat-tempat seperti Istana Gyeongbokgung dan Desa Hanok Bakchon. Selanjutnya yang terakhir ada pariwisata alam dan modernitas. Destinasi seperti Pulau Jeju, Namsan Tower, kawasan Gangnam menawarkan pengalaman wisata yang beragam dari keindahan alam hingga kemewahan perkotaan. Seperti kita ketahui, empat komponen ini saling terhubung satu sama lain, di mana seperti contoh pada komponen budaya pop, di mana banyak drama-drama Korea menampilkan elemen-elemen budaya tradisional seperti penggunaan hanbok, penunjukan makanan khas dari Korea Selatan, lalu lokasi syuting di tempat-tempat wisata seperti di Pulau Jeju, Namsan Tower, ataupun di kawasan Gangnam. Selain dari itu, BTS dan Blackpink juga pernah menjadi brand ambassador dari perusahaan Samsung, khususnya handphone. Hal ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk Samsung di seluruh dunia. Selanjutnya ada strategi dan kolaborasi. Yang pertama adalah media sosial. Seperti yang kita ketahui, Korean Web membawa banyak sekali penggemar dari seluruh dunia. Penggemar K-pop dan K-drama juga menjadi aktor penting dalam penyebaran citra positif Korea Selatan di media sosial. Selanjutnya ada perusahaan seperti SM Entertainment dan HYBE yang berkontribusi melalui Hallyu yang mempopulerkan K-pop, drama, film, dan membuat Korea Selatan seringkali dikunjungi oleh masyarakat negara lain. Selanjutnya, dalam acara internasional seperti konser, pameran teknologi, dan festival film. Korea juga menjadi tuan rumah acara internasional seperti Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 untuk memperkuat citra globalnya. Tidak hanya itu, acara internasional seperti PBB juga dijadikan wadah oleh Korea Selatan untuk mempromosikan produk budayanya dan penyebaran branding sebagai negara maju dan sejahtera. Di mana pemerintah Korea Selatan pernah menunjuk BTS untuk menjadi salah satu pembicara di sidang PBB. Untuk pemerintah mendukung promosi budaya Korea melalui Korean Cultural Center yang sudah tersebar di berbagai negara. Melalui Korea Tourism Organization, KTO, pemerintah mempromosikan destinasi wisata dan budaya. Korea Selatan juga menggabungkan tradisi dan teknologi untuk mempermudah promosi budayanya. Selanjutnya adalah paparan teori dan efek branding. Korea Selatan mengadopsi teori pendekatan competitive identity dari Simon Anholt yang menekankan bagaimana identitas kompetitif suatu negara dapat dibangun melalui 6 pilar utama. Yang pertama adalah pariwisata, lalu ekspor, kebijakan pemerintah, budaya, investasi, dan juga penduduk. Pendekatan ini memadukan strategi branding dengan aspek hubungan internasional untuk menciptakan citra yang kohesif. Selanjutnya, efek branding yang diciptakan Korea Selatan di mata dunia saat ini. Adanya kerja keras, kreativitas, keterhubungan global, dan kolaborasi antara tradisi dan teknologi membuat Korea Selatan dipandang di mata dunia sebagai negara yang inovatif, modern, dan dinamis. Korea Selatan dikenal sebagai pemimpin dalam budaya populer melalui gelombang K-pop dan K-drama, serta sebagai negara maju di bidang teknologi dengan produk-produk berkualitas dan inovatif. Selain itu, Korea Selatan juga dianggap sebagai negara yang menghormati tradisinya, sembari memanfaatkan teknologi untuk masa depan, menjadikannya simbol kemajuan dan daya saing di panggung internasional. Beranjak ke negara selanjutnya, yaitu ada Maladewa atau
kita kenal juga dengan Maldives. Profil nation brand yang pertama adalah komponen brand, yaitu ada keindahan alam, resort mewah dan villa terapung, dan budaya lokal. Keindahan alam itu tentu saja menjadi produk utama dalam branding Maladewa karena Maladewa atau Maldives memang terkenal dengan pantai tropisnya. Selain itu, Maladewa atau Maldives juga memiliki ekosistem laut yang kaya dan sangat bagus untuk dijadikan tempat untuk snorkeling. Selanjutnya, ikon visual ini sering digunakan dalam kampanye global yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Maldives, The Sunny Sides of Life, yang memperkuat citra Maladewa sebagai surga tropis. Resort mewah dan villa terapung. Ini menjadi elemen penting dalam national branding Maladewa karena Maladewa memiliki banyak sekali resort terkenal seperti Soneva Jani dan Baros Maldives menawarkan pengalaman mewah dan eksklusif bagi para wisatawannya. Inovasi seperti Ita Undersea Restaurant, restoran bawah laut pertama di dunia, juga memberikan pengalaman unik berlibur ke Maldives. Hal ini juga menjadi salah satu daya tarik utama negara Maldives di mata dunia. Ini ada budaya lokal, di mana Maldives atau Maladewa ini seringkali menunjukkan tarian tradisional seperti Bodu Baru di resort-resort mewah mereka untuk memberikan pengalaman eksklusif kepada pelanggan. Selain itu juga, hal ini dilakukan dengan tujuan agar semakin banyak orang yang mengenal budaya mereka. Dan nilai yang mereka tonjolkan dari komponen ini adalah keindahan, eksklusivitas, ketenangan, dan keberlanjutan lingkungan. Filosofinya yaitu ingin menyelaraskan harmoni antara manusia dan alam, serta menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai daya tarik dari wisata. Tujuannya adalah Maladewa ingin menarik wisatawan kelas atas, mempromosikan pelestarian lingkungan laut, serta mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi tropis terbaik di dunia. Strategi dan kolaborasi, yang pertama, pemerintah melakukan kampanye Maldives The Sunny Sides of Life yang menonjolkan sisi positif dari Maladewa, yaitu keindahan alam, pengalaman unik, dan liburan eksklusif. Serta Maladewa menyelenggarakan acara seperti Maldives Whale Shark Festival yang menunjukkan komitmen negara ini terhadap pelestarian alam sekaligus menarik wisatawan dengan pengalaman yang edukatif dan juga menyenangkan. Strategi pameran pariwisata di mana Maladewa aktif mengikuti pameran wisata besar seperti World Travel Market di London untuk mempromosikan budaya negaranya, pariwisata dan ekowisata kepada pasar internasional. Selanjutnya adalah kemitraan global, di mana pemerintah Maldives bekerja sama dengan maskapai internasional untuk menyediakan penerbangan langsung dari berbagai negara. Kolaborasi ini, kolaborasi organisasi seperti WWF juga membantu mempromosikan citra Maladewa sebagai destinasi yang peduli lingkungan. Hanya media sosial di mana Maladewa juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok untuk menampilkan keindahan alam dan resort mewahnya. Para influencer global juga diundang untuk membagikan pengalaman mereka untuk menarik lebih banyak wisatawan. Paparan teori dan efek branding. Maladewa menonjolkan 3 hal utama dalam brandingnya, yaitu yang pertama kemewahan tropis, terus keberlanjutan alam, dan juga yang ketiga adalah keaslian budaya. Maladewa menggunakan pendekatan place branding Keith Dini yang menekankan pentingnya elemen lokal seperti masyarakat, budaya, dan lingkungan dalam membangun citra destinasi. Fokus utama branding Maladewa adalah pada keindahan alam dan keberlanjutannya. Sektor ini menjadi penggerak utama perekonomian negara Maladewa dan juga menciptakan lapangan kerja lokal bagi para penduduknya. Baiklah, sekian materi dari saya. Meskipun negara Korea Selatan dan Maladewa memiliki nation branding yang sangat berbanding terbalik, di mana Korea Selatan lebih memfokuskan pada bidang teknologi, inovasi, dan juga kebudayaan modern, sementara Maldives mempromosikan negaranya atau membranding negaranya dengan keindahan alamnya dan juga resort-resort mewahnya serta budaya lokal. Tapi kedua negara ini melakukan branding ini untuk tujuan yang sama, yaitu agar menciptakan citra positif di mata dunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.